Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kak kabarnya hari ini? Ya ustazah harap kabar kalian semua dalam kondisi sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya kak. Amin amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah karena pada pertemuan kali ini kita masih berjumpa kembali bersama Ustazah Pia pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah ya, Kak. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Selanjutnya, kita hari ini akan membahas materi tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat ya kak. Tetapi perbedaannya kalau kemarin kita membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam negara kita, kali ini kita akan membahas arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum Ustazah masuk ke dalam materi kita selanjutnya, di sini siapa yang masih ingat materi minggu lalu, yaitu tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat. Iya, Ustazah kemarin sudah menjelaskan kan bahwa norma-norma yang ada di Indonesia itu ada 4 yang berlaku di negara kita. Yang pertama ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian juga Ustazah sempat menjelaskan tentang sanksi-sanksi hukum yang berlaku di negara kita. Masih ingat Kak kemarin ada apa? Ya, sumber hukum ini terbagi menjadi 2. Ada sumber material dan sumber formal. Siapa yang masih ingat di sini sumber hukum material itu apa aja? Iya, jadi sumber hukum material ini merupakan faktor pembentukan hukum. Contohnya ialah tradisi, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Bisa kalian cek buku cetak kalian di halaman 40 ya kak, itu semuanya lengkap. Kemudian selanjutnya untuk sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal ini banyak. Contoh-contohnya bisa kita lihat yang pertama undang-undang, jurisprudensi, kemudian ada traktat, kebiasaan, dan doktrin. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca buku kalian, semuanya lengkap di buku. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang arti penting pelaksanaan norma di dalam kehidupan masyarakat. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini sangat penting bagi manusia. Justru norma lahir karena adanya perkembangan keinginan manusia untuk hidup lebih baik dan mendapat keadilan serta ketertiban. Di sini Ustazah sudah membagi masyarakat dengan norma dan masyarakat tanpa norma. Jadi apabila masyarakat bisa hidup berdampingan dengan norma, maka manusia tersebut mampu membatasi tingkah laku manusia dari perbuatan-perbuatan buruk. Mereka juga bisa menciptakan keteraturan, kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Kemudian mereka bisa membentuk karakter manusia yang baik dan menjadi pedoman dalam bertindak. Kemudian mereka mampu menyatukan keberagaman. Nah, keberagaman ini ada banyak, baik suku, budaya, agama, dan ras. Kemudian yang terakhir, mereka mampu menciptakan kepastian dan keadilan. Nah, ini kelebihannya apabila masyarakat hidup berdampingan dengan norma tadi. Selanjutnya, masyarakat bila tidak diikut sertakan dengan norma, maka manusia tersebut biasanya akan membentuk tingkah laku manusia menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab. Kemudian membuat kehidupan hukum rimba. Hukum rimba ini ialah yang kuat, yang bertahan. Kemudian bisa menciptakan kekacauan. Kemudian membuat kehidupan tanpa aturan. Dan yang terakhir, membuat tidak adanya saling menghargai antar sesama manusia. Jadi ada baiknya bila kita sebagai masyarakat itu hidup berdampingan dengan norma, agar kehidupan kita lebih tertata dengan baik, serta dijauhkan dari hal-hal atau perbuatan buruk.
Selanjutnya, di negara kita, yaitu Indonesia. Negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakatnya diatur dengan berbagai macam norma yang mengikat dan memiliki sanksi. Secara khusus, sesuai Undang-Undang 1945, Pasal 1 Ayat 3, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ialah negara yang pemerintahannya didasarkan atas hukum, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, di sini Disey mengatakan bahwa negara hukum itu mengandung 3 unsur. Nah, jadi untuk terciptanya keadilan harus terpenuhilah ketiga unsur ini. Yang pertama ada supremacy of law, kemudian equality before of law, dan human right. Oke, selanjutnya ya Kak. Makna dalam keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut makhluk hidup ataupun benda. Keadilan ini biasanya akan tercapai jika adanya kepastian hukum, profesionalitas penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Jadi, apabila sudah ada hukum yang mengatur, kemudian juga masyarakat yang menjalankan hukum tersebut, maka keadilan juga bisa terjadi. Selanjutnya, dalam keadilan tidak ada pengecualian, semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum atau norma, sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Keadilan itu tidak harus selalu sama atau seimbang. Keadilan itu ketika sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Sampai di sini paham ya Kak, makna dari keadilan. Baik, selanjutnya tentang pelaksanaan norma. Norma tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukanlah kelengkapan untuk menunjangnya. Nah, di sini norma terbagi menjadi 2, ada norma formal dan norma non-formal. Contoh dari norma formal. Di sini Ustazah sudah mencontohkan ada dari lembaga kepolisian, advokat atau pengacara, kemudian kejaksaan, dan hakim. Nah, contoh dari kepolisian. Mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan penggangguan keamanan. Kemudian pengacara atau advokat ialah mewakili pihak terkait untuk membela diri di suatu pengadilan. Kemudian kejaksaan mewakili negara untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Kemudian yang terakhir hakim ialah menyelesaikan masalah hukum. Selanjutnya norma non-formal. Nah, norma non-formal ini terbagi juga menjadi 2. Ada kepala adat atau tokoh masyarakat, kemudian musyawarah adat atau masyarakat. Yang pertama, kepala adat atau tokoh masyarakat dulu. Di mana di sini kepala adat ini bisa mencegah dan menyelesaikan masalah berdasarkan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakatnya tadi. Kemudian musyawarah adat. Musyawarah adat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat yang bersangkutan. Oke. Selanjutnya, sanksi dari norma. Setiap pelanggaran hukum pasti akan dikenai sanksi atau suatu pengenaan yang memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak menyenangkan. Sanksi atau hukuman. Nah, sanksi hukuman ini bisa ditimpakan kepada kelompok individu, baik itu individunya maupun dari kelembagaan badan hukum. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti teguran atau peringatan, cemoohan, pengucilan, pengusiran, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi yang menyakiti bahkan sampai hukuman mati. Nah, jadi sanksi atau hukuman yang berlaku di negara kita itu ada banyak, seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Sampai di sini paham ya Kak materi kita hari ini? Oke, selanjutnya subbab yang terakhir yaitu perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, untuk perilaku yang sesuai dengan norma ini
Materi lengkapnya silahkan kalian buka halaman 46 sampai dengan 47. Contoh-contohnya banyak, bahwa di sini perilaku yang sesuai dengan norma ketaatan adalah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Sejatinya, kepatuhan hendaknya muncul dari kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara, bukan karena adanya sanksi ataupun adanya aparat negara. Nah, jadi kalau di buku kalian itu contohnya ada banyak, ada perilaku yang sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Nah, dalam video ini Ustazah sudah menyiapkan contoh pelaksanaan norma di lingkungan pekerjaan. Ada 9 ya Kak, bisa kalian baca di depan. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama karyawan dan atasan, kemudian berbicara dengan kata-kata yang sopan, bertindak dengan tingkah laku yang sopan, tidak membuat keributan, kejahatan, dan perbuatan asusila, kemudian melaksanakan setiap pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, kemudian bisa bekerja secara tim, mematuhi aturan dan ketentuan pekerjaan, kemudian menggunakan dan merawat fasilitas kantor dengan baik, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Oke, selanjutnya tugas. Nah, karena tadi sudah Ustazah jelaskan materi kita hari ini yaitu tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya untuk tugas kalian hari ini, silahkan kalian rangkum materi kita hari ini di buku catatan kalian. Kemudian untuk soalnya sudah Ustazah siapkan ada 4 soal. Yang pertama, mengapa norma penting bagi masyarakat? Silahkan dijelaskan. Kemudian soal kedua, apa yang terjadi jika masyarakat melanggar suatu norma? Kemudian soal ketiga, bagaimana cara kalian sebagai siswa mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, sebutkan sikap-sikap perilaku patuh terhadap norma dalam lingkungan sekolahmu. Minimal 3 contoh saja. Silahkan dicari di dalam buku cetak kalian, semuanya ada, textbook, silahkan dikerjakan. Apabila kurang jelas, silahkan ditanyakan sama ustazah-ustazahnya. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Maka ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.